Pernah tidak ketika sholat, apalagi kalau posisinya sedang sujud, kita merasa kayak ada angin yang keluar. Tapi ini angin tuh berasal dari bagian luar farji alias bagian luar vagina seperti lipatan-lipatannya, ataukah ini berasal dari bagian dalam farji? Lalu bagaimana hukumnya? Sholatnya sah atau tidak? Lanjut sholat atau tidak? Nah, simak videonya sampai akhir dan jangan lupa di-share. Di dalam madhab Syafi'i ada hal-hal yang membatalkan wudhu. Ketika wudhu batal, tentu sholatnya batal. Ada 4 hal yang membatalkan wudhu dan salah satu di antaranya yang membatalkan wudhu adalah ada sesuatu yang keluar dari farji, baik itu dari kubul ataupun dari dubur. Kubul itu berarti dari bagian depan dan dubur berarti dari bagian belakang. Yang keluarnya itu mau berupa angin, mau berupa cairan, mau berupa benda, atau mau berupa apapun itu. Kalau ada yang keluar dari kubul dan dubur, berarti itu keluar berarti berasalnya memang dari bagian dalam ya, dari dalam kubul dan dari dalam dubur. Nah, ketika ada yang keluar maka batal wudhunya. Kecuali kalau keluarnya itu adalah sperma alias air mani. Air mani tidak membatalkan wudhu tapi mewajibkan mandi besar. Nah, bagaimana kalau yang keluar ini adalah angin, udara, tapi keluarnya bukan dari dubur? Umumnya kan kalau kentut dari dubur ya, dari jalan belakang. Ini ada kentut tapi dari vagina. Nah, biasanya itu diistilahkan dengan istilah queef. Apakah ini membatalkan sholat, membatalkan wudhunya sehingga membatalkan sholatnya ataukah tidak? Nih, di dalam madhab Syafi'i jelas ya hukumnya batal. Kenapa? Karena ketika keluar udara, kalau udaranya ini berasal dari dalam farji, maka jelas ketika keluar udara dari dalam farji, dari kubul, maka hukum wudhunya batal. Kalau wudhunya batal, maka sholatnya juga batal. Adapun kalau di luar madhab Syafi'i, di 3 madhab yang lain itu hukumnya tidak batal. Nah, di dalam madhab Syafi'i, ketika ada udara, mau udara itu berasal dari dalam, memang yakin dari dalam, lalu keluar, tapi keluarnya jalan vagina, batal wudhunya. Atau tadinya udaranya dari luar nih, lalu udaranya masuk ke dalam. Habis masuk ke dalam, udah masuk ke dalam farji, keluar lagi. Tetap kan dari dalam terus keluar. Nah, intinya kalau dari dalam terus keluar maka batal wudhunya. Adapun kalau udara yang dia itu berasal di luar farji, seperti habis istinja, kemudian ada air atau ada udara yang terperangkap setelah istinja di lipatan-lipatan vagina, sehingga ketika ada gerakan sholat, kemudian sujud, ternyata ada letupan, ada udara yang udara tersebut dari luar farji, bukan dari dalam farji, maka dalam madhab Syafi'i pun hukumnya tidak batal wudhunya. Karena ini bukan udara yang berasal dari dalam keluar, tapi ini adalah udara yang memang dari luar. Lalu bagaimana kalau kondisinya kita ragu nih? Ini udaranya dari dalam apa dari luar ya? Dari dalam apa dari luar? Dalam keadaan ragu, maka dikembalikan ke hukum asal. Jadi kalau kita nih punya wudhu, kita ragu wudhu kita batal apa tidak, batal apa tidak. Nah, masalah batalnya yang diragukan, sementara masalah punya wudhunya yang yakin, maka dikembalikan ke hukum asal, berarti yang yakin kita punya wudhu. Jadi yang ragu-ragu itu tidak bisa mengalahkan yang yakin. Sebagaimana kaidah ushul fikih, al-yaqinu la yuzalu bisyak. Yang yakin itu tidak bisa dikalahkan atau dihilangkan oleh hal yang ragu-ragu. Jadi kalau ragu dari dalam, dari luar, dari dalam, dari luar, sehingga ragu ini batal apa tidak, maka hukumnya wudhunya tidak batal. Tapi kalau yakin ini berasal dari dalam farji, maka jelas wudhunya batal kalau di dalam madhab Syafi'i. Kalau di luar madhab Syafi'i hukumnya tidak batal.